Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Denpasar. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMA Muhammadiyah 1 Denpasar yang saya cintai, teman-teman SMA Muhammadiyah 1 Denpasar. Alhamdulillah, kita telah masuk ke pergantian tahun dari tahun 1441 Hijriah ke 1442 Hijriah. Pada bulan ini, alhamdulillah, kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi yang bernama Corona ini. Kita akan membahas tentang bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang termasuk bulan haram, yaitu bulan suci. Apa saja? Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dalam 1 tahun ini, sungguh Allah menciptakan 12 bulan. Dan kita menemukan hanya dalam kitab Al-Quran saja. Bisa dicek di kitab-kitab yang lain tidak ada. Dan bulan dalam Al-Quran secara waktu disebut syahrun, bukan bulan yang disebut qamar. Karena bulan yang disebut qamar itu adalah bulan yang secara fisik, bukan secara waktu. Di bulan Muharram ini kita akan ada puasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu puasa di tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Karena kata Nabi Muhammad SAW, jangan berpuasa sama dengan puasanya Yahudi atau puasa Bani Israil. Karena puasa Yahudi hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja. Sedangkan kita untuk membedakan harus berpuasa di tanggal 9, 10, dan 11. Jika tidak sanggup, pilihlah 2 hari saja, di tanggal 9 dan 10. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau bertemu orang Yahudi. Di Madinah ada 3 Yahudi, yaitu Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, dan Yahudi Bani Qunaidah. Mereka tidak makan dan minum di saat itu. Nabi Muhammad SAW pun bingung dan bertanya kepada mereka, "Ma hadza? Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun sholihun." Hari ini adalah hari yang baik di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun laknatullahu alaihi. Dan daripada itu mereka bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dengan melakukan puasa di tanggal 10 Muharram itu. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka kalian semua. Beliau berkata kepada umatnya untuk memerintahkan puasa. Dan Nabi pun bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yaitu puasa Asyura ini bisa menghapus dosa setahun yang kecil. Jadi tentang puasa Asyura tidak ada ikhtilaf dari para ulama tentang disyariatkannya tentang puasa Asyura berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang tinggal puasanya di bulan Ramadan, usahakan mengqadha di bulan Muharram ini dengan niat qadha, bukan niat sunnah. Karena jikalau niat qadha, maka otomatis
pahala sunnahnya pun dapat. Tapi jika puasa sunnah saja diniatkan, maka puasa qodoknya tidak dapat pahalanya. Ambil contoh, kita berpuasa di hari Senin dan Kamis. Jika kita mau mengqodok dengan puasa pengganti Ramadan, maka niat qodok yaitu nawaitu shauma qadain, yang artinya saya berniat berpuasa qodok untuk mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkan kemarin-kemarin. Apakah karena, mohon maaf untuk perempuan, haid, atau karena sedang menyusui anak, atau karena sedang mengandung anak, atau karena baru saja melahirkan karena nifas, maka harus diganti dengan qodok yang tadi. Itu cara yang paling efektif. Adapun istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kita ambil contoh padi yang sudah jadi, kenapa tidak makan wereng atau hama padi? Karena padi itu telah disemprotkan pestisida. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita ambil contoh dari buah apel, kenapa tidak dimakan ulat? Kenapa? Karena apel itu telah disemprot pestisida juga. Astagfirullahaladzim. Kita ambil contoh yang ketiga, ikan asin. Ikan asin yang sering dikonsumsi oleh beberapa kita semuanya. Coba bapak-bapak atau ibu guru atau teman-teman yang ke pasar, coba lihat pedagang-pedagang ikan asin. Apakah banyak yang dikerubungi lalat ikan asinnya? Tentu tidak. Karena jika dikerubungi lalat, para pedagang takut tidak ada yang mau beli, dan ikan asin itu pun direndam dengan formalin. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Maka dari itu kita ambil contoh yang orang pintar. Cari ikan asin atau ikan-ikan yang lainnya. Mereka mencari yang kebanyakan dikerubungi lalat. Meskipun dikit yang dikerubungi lalat ataupun banyak, yang penting itu masih segar. Daripada tidak dikerubungi lalat, kelihatan masih segar, tapi nauzubillah direndam oleh formalin. Bahaya untuk kita semua. Adapun dari pengonsumsi seperti kita, banyak yang ceroboh, main makan sini situ. Bagaimana tidak ada penyakit-penyakit yang berbahaya? Contoh, kanker darah, kanker tulang. Tapi orang-orang barat itu belum menemukan jalannya sampai sekarang. Ternyata ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berpuasa 8 hari dalam sebulan. Apa itu berpuasa 8 hari sebulan? Ya gampang, puasa Senin dan puasa Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu dilakukan dalam 1 minggu. Jika 1 bulan kita kalikan 4 kali 2 sama dengan 8. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Maka pentingnya puasa itu bisa istilahnya memakan bakteri dalam diri kita, dan bisa kita merasakan kepedihannya orang-orang miskin yang jarang makan dan minum. Dan hati nurani kita bergerak untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain puasa Senin dan Kamis yang untuk menyehatkan badan, ada yang lebih bagus dan lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah mencintai orang yang berpuasa seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu berpuasa dalam 15 hari dalam sebulan. Dengan sistem puasanya, misalkan kita hari ini puasa, besoknya kita makan, besoknya lagi kita puasa, besoknya lagi kita makan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oleh karena itu, puasa pada hari ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Maka dari itu jangan sampai kita batal dalam puasa. Dan kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita selalu dilindungi dan diangkat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan kali ini yaitu tentang puasa dan bulan Muharram. Karena dengan hari ini, bulan ini, tahun ini kita dalam bulan Muharram dan dalam tanggal 9, 10 dan 11 Muharram dalam lingkup itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf pada salah dan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.